Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di Masjid Umar bin Khattab. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini akan senantiasa tercatat sebagai amalus salihah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah memberikan tuntunan kepada kita, menunjukkan jalan kebenaran kepada kita, dan mari senantiasa kita dawamkan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Karena dengan mendawamkan salawat tidak harus terucap dengan suara, bisa dengan gerakan hati. Insya Allah kita senantiasa berharap mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena itulah yang sangat kita harapkan, tidak ada pertolongan yang lain selain syafaat dari Rasulullah SAW. Maka jamaah sekalian, mari senantiasa kita dawamkan sholawat kita. Tidak harus dengan suara yang keras, boleh dengan gerakan-gerakan hati, boleh dengan pelan. Ketika kita sedang naik motor, kita sedang naik mobil, daripada diam, dawamkan sholawat. Cukup kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau lebih pendek lagi, sallallahu ala Muhammad. Dan ucapkan berulang-ulang dalam hati. Insya Allah itu akan membawa kita dan membimbing kita dan menjaga kita dari godaan-godaan yang tidak baik, dari godaan-godaan setan, dan juga dari godaan-godaan manusia. Kita senantiasa mohon mudah-mudahan langkah hidup kita dari sisa akhir hidup kita ini senantiasa terjaga dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kesempatan kita pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sudah cukup lama, yaitu tentang keluarga sakinah, di mana di dalam keluarga kita ini kita harus membina diri kita sendiri, juga membina keluarga kita, keluarga atau ahlu kita, untuk bisa mencapai satu keluarga yang dikenal dengan keluarga sakinah. Dari pembahasan yang lalu, kita sudah membahas tentang beberapa sifat, beberapa karakter muslim yang harus kita munculkan pada diri kita sendiri, juga kepada anak keturunan kita. Jadi yang sebetulnya target dari keluarga sakinah itu adalah perubahan sikap dan perilaku kita, perubahan sikap dan perilaku keluarga kita. Karena dengan berubahnya sikap dan perilaku kita dan keluarga kita inilah yang sedikit demi sedikit akan merubah masyarakat. Karena dari keluarga sakinah ini akan terbentuk nantinya menjadi qaryah thayyibah. Jadi dari pribadi, dari individu yang berubah, individu yang menjadi baik, maka kemudian berubah menjadi keluarga yang baik. Dari terciptanya keluarga yang baik, maka akan muncul masyarakat yang baik, desa yang baik. Ketika desa yang baik sudah muncul, maka akan berlanjut menjadi negara yang baik. Itulah yang nanti ujungnya akan kita dapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah
Masjid Umar bin Khattab rahimahullah. Kita kemarin sudah membahas dari 10 sifat ini. Saya ulangi sedikit. Yang pertama adalah salimul akidah. Kemudian yang kedua ada sahihul ibadah. Yang ketiga ada matinul khuluq. Kemudian yang keempat qawiyul jismi. Dan yang kelima masaqaful fikr. Kemudian yang terakhir kemarin yang keenam mujahadatun li nafsi. Yang kemarin nyerempet sedikit ke tasawuf. Karena memang berjihad melawan hawa nafsu ini ada konsep tasawuf yang sangat menarik, yaitu dengan konsep tahalli, dan tajalli. Apa itu? Mangga silakan kita cari. Banyak sebetulnya referensi tentang ini. Dan itu cukup menarik karena itulah yang nanti bisa kita manfaatkan untuk kita memperbaiki diri kita. Nah, untuk malam hari ini kita akan lanjutkan ke nomor yang ke-7, yaitu harisun ala waqtihi. Harisun ala waqtihi artinya pandai menjaga waktunya. Jadi konsep tentang karakter pribadi muslim yang harus kita bina, yang harus ada pada diri kita dan juga keluarga kita adalah salah satunya yang nomor 7 ini adalah harisun ala waktihi. Kemampuan menjaga waktunya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kalau kita mengingat waktu, dalam pikiran kita langsung satu yang langsung nyambung itu adalah Al-Asr. Pasti akan ke sana. Karena memang itu surat yang sangat luar biasa. Pendek, tapi Masya Allah ini isinya. Kalau kita mau mengkaji Al-Asr itu, di tafsir itu cukup panjang-panjang itu. Tentang Al-Asr ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita ingat terlebih dahulu bahwa yang disebut dengan harisun ala waqtihi atau pandai menjaga waktu ini, yaitu kemampuan kita untuk memanage waktu kita. Waktu yang kita miliki ini sama. Bapak punya 24 jam sehari, saya juga sama punya 24 jam sehari. Anak kita punya 24 jam sehari. Tapi pertanyaannya, sama nggak nilai waktunya? Antar tiap orang ternyata beda-beda, Pak. Orang yang sedang asik terus bekerja, itu sehari-hari 24 jam itu, habis waktunya hanya untuk bekerja dan kelelahan. Tapi mungkin ada juga orang yang bekerjanya banyak, istirahatnya banyak, ibadahnya banyak. Tapi ada juga orang yang kemudian bekerjanya sedikit, istirahatnya banyak, ibadahnya banyak. Semua tergantung dari kemampuan kita memanage waktu, kemampuan kita mengolah waktu. Kenapa? Karena memang inilah yang sudah diberikan oleh Allah pada kita. Allah sudah memberikan kelonggaran kepada kita dengan waktu sehari itu 24 jam. Kalau kita hitung berarti seminggu itu 168 jam. Kalau kita hitung lagi 1 bulan, 720 jam. Panjang. Bagaimana kita memanage ini? Itu yang perlu kita pelajari dan kita yakini. Nah, kemudian sekarang ini, mari kita mencoba untuk lebih menganalisa lebih dalam lagi. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan waktu itu? Karena ternyata waktu itu bukan jam. Kalau jam itu hanya sekedar durasi. Tapi waktu ternyata macam-macam. Kita lihat sekarang, karena patokan kita Al-Quran, kita cari saja. Apa sih sebetulnya pemahaman waktu dalam Al-Quran itu? Dan ternyata dalam Al-Quran, pengertian waktu, yang pertama itu ad-dahru.
Itu termaktub dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minadh dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ternyata waktu itu ada ad-dahru itu adalah waktu sebelum kita lahir. Jadi kalau waktu ad-dahru yang dimaksud dalam surat Al-Insan ini adalah manusia itu ketika itu belum lahir, tapi konsepnya sudah ada, sehingga manusia tidak terkena hukum. Dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi. Nah, ini konsep dari waktu yang dimunculkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, nah ini yang sering kita dengar, al-ajal. Sudah tiba ajalnya, berarti sudah tiba waktunya. Al-ajal ini kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 34. Di Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau al-ajal yaitu batas waktu keberadaan sesuatu. Jadi ulama memberikan definisi yang disebut dengan al-ajal itu adalah batas waktu keberadaan sesuatu. Jadi orang yang meninggal itu disebut sudah sampai ajalnya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34 tadi disebutkan bahwa setiap umat itu akan ketemu dengan ajalnya, batas waktunya. Jika ajal itu tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun atau minta dipercepat. Itulah rahasia takdir yang kita nggak pernah tahu kapan. Jadi ternyata ada perbedaan konsep waktu yang Allah berikan pada kita ini. Nah, permasalahannya nanti bagaimana kita bisa jaga waktu ini. Kemudian yang ketiga itu adalah al-waqt atau al-waktu itu sendiri. Al-waktu itu difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 103. Di An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa al-waktu yaitu batas dari berakhirnya suatu pekerjaan. Jadi Allah menyebutkan al-waktu ketika menyatakan batas untuk mulainya sebuah pekerjaan atau berakhirnya sebuah pekerjaan. Makanya ketika orang sholat itu ada kitabam mauquta, sudah ditetapkan waktunya. Dari jam sekian sampai jam sekian, dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari, maka sudah ada patokan-patokan yang ada di dunia ini. Dan patokan itulah yang kemudian diistilahkan dengan al-waktu. Jadi sudah ada 3 jenis istilah dalam al-waktu ini. Kemudian yang keempat, waktu itu dalam Al-Quran disebut dengan al-asr. Nah, ini yang sangat kita kenal selama ini. Itu termaktub dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Dalam Al-Asr ini, jadi arti asalnya dalam bahasa Arab, Al-Asr itu artinya memeras. Jadi artinya asalnya bukan waktu, artinya memeras asalnya. Jadi waktu ketika manusia itu bekerja dari pagi sampai sore itu adalah dengan memeras keringat. Maka kemudian ketika sore hari datang, waktunya istirahat, maka disebutlah itu dengan Al-Asr, telah selesai memeras keringatnya. Makanya Allah menggunakan wal asri, demi waktu asar. Ketika orang sudah mencapai pada titik kelelahan. Tapi yang begitu itu kemudian disampaikan dalam ayat ini, dalam surat ini, innal insana lafi khusrin. Lah sekalipun kita itu lelah, sudah diperas habis tenaga kita, tapi ternyata kata Allah kita itu rugi. Udah capek seharian, tapi ternyata disampaikan kita ini rugi, Pak. Ini yang perlu kita harus ingat-ingat benar itu, karena memang dalam surat Al-Asr ini pendek, gampang diingat, susah dilaksanakan. Kenapa kita menjadi rugi? Karena memang kita dalam kehidupan itu tidak menggunakan 4 patokan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah sudah memberikan gambaran, kita ini akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi yang pertama, patokan yang pertama, yang dua itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Dua ini seperti iman sama amal soleh itu seperti mata uang, Pak. Itu dua sisi beda, tapi jadi satu. Satu nggak ada, nggak laku uangnya. Sama, kita punya iman, tapi nggak pernah amal soleh, nggak berfungsi. Udahlah, kita mengatakan iman kita ini pokoknya kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, tapi nggak pernah amal soleh, nggak pernah melakukan kebaikan, ya nggak ada manfaatnya, tetap rugi, Pak. Makanya Allah memberikan patokan itu innal insana lafi khusrin. La-nya itu disebut dengan lam taukid. Lam taukid itu lam yang menyatakan benar-benar kayak begitu. Itu pokoknya itu pasti benarnya. Jadi lafi khusrin itu adalah benar-benar manusia itu dalam kerugian. Kecuali kalau mereka itu mau beriman dan beramal soleh. Itu yang pertama. Dua ini sudah menjadi satu rangkaian. Makanya ketika kita beriman, karena kalau iman itu kan, definisi iman itu atasdiqu bil jinan. Jadi ketika ditanyakan mawal iman, al imanu huwa atasdiqu bil jinan wal qabulu bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi orang yang disebut beriman itu kriterianya ada 3. Yang pertama, dia selalu meyakini dalam hati. Tasdiq bil jinan. Yakin dalam hatinya bahwa apa yang dia yakini itu benar. Wal qabulu bil lisan, maka itu diucapkan dalam lisan. Maka orang Islam tuh mesti pakai syahadat, nggak sah. Yakin nih, tapi nggak baca syahadat nggak sah. Kita ingat aja lah cerita kisah dari paman Rasulullah, Abu Thalib. Apa Abu Thalib tidak percaya Nabi itu Rasul? Percaya, yakin betul itu. Oh, dia yang mendidik kok, dia yang selalu menjaga Rasul dan dia sangat menyayangi Rasul. Tapi sampai akhir hayatnya tidak keluar itu, qabul bil lisannya itu nggak keluar, syahadatnya nggak muncul. Itu yang kalau kita baca dari tarikh Rasulullah, ternyuh rasanya. Betapa dia sangat-sangat menyayangi Rasul. Abu Thalib ini sangat menjaga Rasul, termasuk orang yang diandalkan oleh Rasulullah untuk menjaga dirinya. Tapi untuk mengucapkan syahadat itu sulit. Ini
Kalau dalam Al-Quran disebutkan hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah itu kesombongan jahil, kesombongan yang paling bodoh. Hanya karena khawatir tidak terakui oleh kelompoknya, khawatir melanggar apa yang sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyangnya, dia sampai menghindari kebenaran. Itu makanya ketika orang beriman nggak terucap, imannya nggak kepake. Nah, yang ketiga ini wa'malu bil arkan, dikerjakan. Apa yang diimani itu dikerjakan. Maka 3 rangkaian ini itu satu yang disebut dengan iman itu. Nah, kemudian dari 3 ini maka kemudian dipertegas oleh Allah dalam Al-Asr tadi, yaitu dengan amal salihah. Orang yang beramal soleh, amal yang baik. Gimana kalau orang beramal baik saja tapi dia tidak beriman? Nggak kepake. Oh, banyak itu, Pak. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi dia baik, dia nyumbang tetangganya, bahkan dia mungkin nyumbang masjid, tapi dia tidak beriman. Karena banyak itu. Apalagi kalau lagi pemilu itu. Udah, kalau lagi pemilu itu nggak peduli, ini yang penting masjid disumbang gitu. Tapi apakah itu akan menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada imannya tadi. Jadi al-iman wal amalus saleh itu sudah satu rangkaian yang nggak boleh dipisah-pisah. Jadi kalau kita mau menjadi seorang mukmin yang benar, muslim yang benar, ya sudah, kita harus pakai 2 ini. Kemudian yang selanjutnya, kalau dalam surat Al-Asr tadi, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw artinya saling menasihati. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan begini, undur makol wala tangdur mangkol. Perhatikan apa yang diucapkan, jangan perhatikan siapa yang bicara. Jadi kalau dalam pepatah Arab dikatakan kalau Anda mau mendapatkan pelajaran, nggak usah ngelihat dia ngomong siapa. Kalau itu sebuah kebenaran, terima. Nah, ini yang kadang-kadang meleset, Pak. Melesetnya dari mana? Kita kalau dengar, kalau bukan kiai nggak didengerin. Anak kecil pun sebetulnya kalau yang dia ucapkan sebuah kebenaran, ya kita harus bisa terima. Itu makanya tawassow di sini artinya saling menasihati, bukan hanya orang yang senantiasa atau katakanlah seorang ustadz, seorang kiai yang bisa menasihati, tapi siapapun bisa. Kenapa? Karena setiap kita punya kewajiban. Setiap kita ini adalah punya kewajiban untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu tuh pemimpin, dan nanti setiap diri kalian itu, setiap diri kita ini akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita pimpin, apa yang pernah kita ucapkan. Nah, itulah makanya jamaah sekalian, mari kita mencoba untuk mengingat-ingat waktu ini ternyata memang sangat luar biasa. Dalam pepatah Arab disebutkan al-waktu kasoif. Waktu itu seperti pedang. Idza taqta faqata. Jika waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak memotong waktu, tidak memanfaatkan waktu, faqata, maka kamu akan dipotong oleh waktu itu sendiri. Maka nih jamaah sekalian, mari kita kembali menyadari waktu yang ada di kita ini kadang-kadang sudah gak terasa. Tiba-tiba kok sudah tua ya. Tiba-tiba kok sudah mulai berkurang satu persatu. Yang dulunya makan keras nikmat banget, sekarang makan keras wassalam. Giginya ngilu semua. Yang dulu makan es nikmat banget, sekarang mikir mau minum es saja. Udah siang-siang mau minum es saja sudah mikir gitu. Jangan-jangan ngilu semua nih. Kenapa? Habis satu persatu.
waktu kita sudah mulai habis, sudah mulai sampai. Maka itu yang harus kita hati-hati. Nah, di dalam harisun ala wakti, pandai menjaga waktu ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara kita menciptakan harisun ala wakti pada diri kita sendiri, juga pada keluarga kita. Karena konteks kita ini adalah konteks menciptakan keluarga sakinah. Keluarga sakinah ini, keluarga yang tentram ini adalah keluarga muslim yang di dalamnya hidup orang-orang yang memiliki karakter-karakter muslim. Apakah ini mudah? Enggak. Sulit? Iya. Kenapa? Ngubah sikap seseorang itu Masya Allah. Ngubah sikap kita aja susah kok. Ngubah kebiasaan kita saja susah, apalagi ngubah seorang. Tapi yang jelas pada kesempatan ini saya ingin mengajak, ayo mari kita sama-sama untuk senantiasa mencoba untuk berubah diri. Karena pada prinsipnya belajar itu adalah perubahan. Maka definisi dalam belajar yang disebut belajar itu adalah merubah sikap dan tingkah laku, itu belajar. Bukan ngapalin kali-kalian, bukan. Merubah sikap dan tingkah laku. Jadi ketika sikap tadinya tidak baik menjadi baik, itulah proses belajar terjadi. Sikap tidak tahu menjadi tahu, sikap tadinya enggan beribadah menjadi rajin beribadah, sikap yang tadinya enggan ke masjid jadi rajin ke masjid. Itulah proses belajar sebetulnya. Nah, dalam manajemen waktu, jamaah yang terhormat, bahwa disebut dengan manajemen waktu karena di situ harisatun itu artinya mengatur waktunya. Mengatur berarti memanage. Memanage itu mengatur. Kalau kita kembali kepada dunia manajemen, memanage itu kan ada 3 unsur itu. Ada planning, ada organizing, ada controlling. Itu wajib ada. Jadi kalau kita mau memanage waktu kita, maka kita harus punya perencanaan. Mau apa sih kita ini, target kita kapan nih? Kita jadi tambah atau katakanlah yang paling mudah, kapan kira-kira waktu kita bisa menghatamkan membaca Al-Quran? Tidak harus nunggu Ramadan. Kalau nunggu Ramadan lagi setahun sekali, Pak. Nah, kapan kemudian kita harus memperbanyak siam? Kapan kita akan memperbanyak sholat sunnah? Itu waktu-waktu kita dalam mengatur diri. Kita merencanakan yang seperti itu dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan putra-putra kita? Bagaimana dengan anak keturunan kita? Nah, kita harus mengajarkan yang seperti ini, tapi tidak seperti itu. Artinya bukan kemudian dipaksakan anak harus punya target untuk kamu ibadahnya seperti apa. Lari Pak anak kalau seperti itu. Kita cukup dengan mengajak mereka bicara, kamu rencananya hari ini apa? Dengan kita tahu rencana dia, dengan diobrolkannya rencana dia, apa yang dia kerjakan hari ini, itulah sebetulnya yang sudah dia gunakan untuk membuat perencanaan. Pertama mungkin agak sulit. Kalau ini tuh dilanjutkan secara terus-menerus, maka anak itu akan menjadi terbiasa. Karena ingat, sebetulnya pembelajaran yang terjadi dimanapun itu adalah pembiasaan sesuatu. Di sekolah pun sama Pak, itu pembiasaan sebetulnya yang diajarkan. Makanya kalau di sekolah, kenapa sih anak-anak mesti pakai seragam? Kenapa mesti masuknya jam 7? Karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu sudah mendarah daging, artinya sudah nempel di tubuh, maka ketika dia tidak melaksanakan itu, maka dia akan kehilangan. Sama dengan cara kita mengatur waktu ini. Kalau anak itu terbiasa, kita ajak ngobrol tentang apa yang dia kerjakan hari ini, apa rencananya, kemudian diajak dialog, diajak diskusi, pelan-pelan, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Dan dia akan terbiasa untuk membuat perencanaan.
dalam hidupnya sendiri. Nah, demikian juga dengan kontrol. Kontrol yang ada ini orang tua akan bisa mengontrol anaknya. Apa sih yang mau dikerjakan, kok kenapa ini gagal, kenapa ini jadi, kenapa ini tidak. Itu semua akan ada jalur yang harus ditempuh oleh seorang anak untuk mencapai kedewasaannya. Nah, itulah yang akan kita didik anak kita ini untuk memperoleh atau memiliki karakter harisun ala wakti. Nah, kemudian para bapak jamaah yang saya hormati, ada beberapa aspek penting yang harus ada dalam harisun ala wakti. Ada hal-hal penting yang bisa kita ambil manfaatnya dari kita memanfaatkan waktu ini, menjaga waktu ini. Yang pertama adalah seseorang yang bisa harisun ala waktihi, pandai menjaga waktunya, maka dia akan memahami nilai waktu. Waktu itu akan punya nilai. Nah, ini kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan di awal, waktu tiap orang berbeda, Pak. Ada yang punya nilai waktunya cuman mubadir, gak kepake cuman buat tiduran. Orang itu kalau tidur, istirahat terus seharian, kira-kira capek atau tambah seger? Tambah capek, Pak. Seharian tidur, itu capeknya Masya Allah itu. Kenapa? Gak ada aktivitas, gak ada gerak. Nah, kita kan harus pandai ini, mengatur waktu kita ini. Makanya setiap orang memiliki perbedaan masing-masing. Tidak bisa kemudian waktunya kamu jam sekian. Secara umum sulit. Kenapa? Karena masing-masing punya ritme hidup sendiri-sendiri. Ada yang pagi-pagi sudah kemudian berkeringat, ada yang pagi-pagi masih ngopi dengan santainya, ada yang pagi-pagi maka dia sudah keluar dari rumah. Semua punya ritme masing-masing. Dan ritme ini semua diserahkan kepada kita untuk ngatur. Ini yang jadi masalah itu. Karena pengaturan ritme hidup itu kita yang ngatur. Nah, itulah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, itu yang ini. Kalau kita nggak bisa ngatur ritme hidup kita sendiri hanya sekedar pokoknya mencari kesenangan-kesenangan duniawi, ya akhirnya yang kita dapatkan adalah siksa dari Allah. Sehingga kita bisa menyadari bahwa dengan kita memahami nilai waktu, bahwa waktu itu sangat berharga, waktu itu cepat berlalu dan gak bisa kembali lagi. Nah, itulah jamaah yang saya hormati, mari kita jaga waktu kita ini. Kemudian yang kedua, aspek yang ada dalam harisul waktu ini adalah kita mendisiplinkan waktu kita. Karena kalau sudah terbiasa, itu akan terbentuk, Pak. Waktunya makan pagi, anak itu pokoknya kalau waktunya makan pagi pasti nongkrong di situ. Kenapa? Terbiasa seperti itu. Gimana kalau keluarga itu nggak pernah ada makan pagi bersama? Ya sudah, seperti itu. Bapaknya makannya di luar, anaknya makannya di dapur, ibunya makannya di kamar. Makannya bareng gitu. Dan itu menjadi sesuatu, kenapa? Karena tidak terbiasa. Makanya sebetulnya kalau kita lihat bahwa dalam kehidupan kita ini, ya yang namanya kebiasaan itu akan menjadi sesuatu pola hidup. Kebiasaan yang kita lakukan, itulah yang akan menjadi pola hidup. Makanya kita harus membiasakan sesuatu yang baik. Kenapa? Supaya pola hidup kita pun baik. Ketika anak waktunya azan maghrib masih lari-lari di luar, orang tuanya diem, ya sudah dia akan terbiasa seperti itu. Kenapa? Ya karena nggak dimarahin, nggak disuruh. Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan, begitu azan anak masuk rumah, kemudian ambil sarung dan lain sebagainya, mempersiapkan diri untuk sholat, itu akan terjadi dan itu akan jadi pola hidup. Sampai tua akan terbawa. Nah, inilah sebetulnya kalau dalam harisun al wakti ini
bagaimana kita memanage waktu supaya apa yang kita lakukan itu menjadi pembiasaan dalam kehidupan kita. Kemudian, apa sih sebetulnya tujuan menciptakan harisun ala waktihi? Jadi kenapa sih setiap manusia itu kok harus punya sifat harisun ala waktihi? Punya karakter harisun ala waktihi ini. Dan ternyata itu pemanfaatannya adalah agar kehidupan kita menjadi efektif. Jadi kalau umat muslim, orang-orang Islam itu hidupnya efektif, maka hasilnya akan sangat-sangat baik. Kenapa? Karena efektivitas itu yang nantinya justru akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Karena goal akhirnya, tujuan akhirnya itu adalah terciptanya masyarakat muslim yang berkualitas. Kalau bahasa Muhammadiyah sebut dengan masyarakat yang berkemajuan. Berkemajuan itu sebetulnya adalah kualitasnya yang diangkat. Jadi ketika setiap anggota, setiap orang punya kualitas hidup yang baik, maka pasti akan maju masyarakat itu. Karena kualitas ini akan menentukan bagaimana hasil dari individu, bagaimana hasil dari masyarakat, dan bagaimana hasil dari negara. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan keberuntungan. Jadi orang yang pandai menjaga waktu itu akan beruntung. Kenapa? Lah kalau tidak menjaga waktu, orang itu rugi. Kan Al-Asr dalam ayat 1 sampai 3 tadi bahwa manusia itu dalam kerugian. Kalau kemudian dia bisa menjalankan, bisa memanage waktunya dengan baik, dia bisa beriman dan beramal soleh, dia bisa saling menasihati dalam ketakwaan dan kesabaran, ya berarti dia akan menjadi orang yang beruntung. Dia akan menjadi orang yang mendapatkan kelebihan dalam hidupnya. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita melakukan harisun ala wakti, jadi tujuan kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita untuk selalu harisun ala wakti, menjaga waktu, maka inti sebenarnya adalah dalam rangka mencari ridho Allah. Karena ketika kita sudah menjalankan itu, Allah akan meridhai hidup kita ini. Nah, kenapa Allah bisa meridhai hidup kita? Karena kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk ibadah, kapan waktu kita untuk bekerja, kapan waktu kita untuk istirahat. Ada ulama yang mengatakan bahwa dalam kehidupan manusia itu dibagi 3 itu. Sepertiga itu digunakan untuk ibadah, kemudian sepertiga digunakan untuk bekerja, dan sepertiga digunakan untuk istirahat. Tapi kalau sepertiga pembagian seperti itu apa nggak mumet gitu? Coba aja kita ngitung 24 jam ya Pak. Kita ibadah itu cuma berapa lama sih? Hitunglah satu kali sholat itu paling 10 menit gitu. Kalau kita dengan zikir paling banter 15 menit. Kali 5 itu cuma berapa? Paling cuma sejam gitu. Sejam lebih sedikit. Sementara kalau sepertiga dari 24 jam, kan kebayang Pak, 7 jam lebih gitu. Nah, makanya kemudian dibuat orang memanage waktu, bagaimana kita mengatur waktunya ini. Dan tidak mesti kemudian sepertiga itu betul-betul ibadah-ibadah, terus kan nggak mungkin. Kenapa? Dia ibadahnya jadi lompat-lompat tuh. Ada yang waktunya malam, ada yang waktunya siang, ada yang waktunya sore. Artinya Allah sudah memberikan pengajaran pada kita. Jangan terlalu saklek, kemudian kerja harus dur-duran. Waktu sholat itu sebetulnya ngajarkan betul ke kita. Bagaimana kita ngatur waktu supaya badan kita itu tidak over. Ada waktu, ada tenggang waktu, kapan kita harus istirahat.
Karena kekuatan manusia bekerja itu nggak mungkin 6 jam full, itu nggak mungkin. Apalagi kalau kita hitung itu 8 jam full itu nggak mungkin gitu. Paling banter gitu. Kita bekerja itu paling 1 jam itu, kemudian sudah harus istirahat, ada istirahatnya. Kenapa? Badan kita punya kemampuan, punya batas kemampuan. Nah, inilah fungsinya. Kenapa setiap muslim itu harus punya sikap harisun ala wakti, menjaga waktunya, mengatur waktunya, karena ini nanti rembetnya kepada banyak hal. Akan mengembet kepada kualitas ibadah dia, kualitas hidup dia, juga kualitas dalam rangka mencari rizkinya. Itu semuanya akan terkena imbas kalau sampai kita tidak bisa menjaga waktu kita. Makanya kita diingatkan bahwa setiap muslim seharusnya senantiasa menjaga waktu. Para jamaah rahimakumullah, katanya sudah jam 7, sebentar lagi sudah isya. 1 menit lagi. Masih ada waktu 1 menit lagi. Baik. Udah Pak habis. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan para bapak sekalian. Sekali lagi saya ingin mengajak, mari kita mencoba sedikit demi sedikit, tidak harus full Pak. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah, dan apa yang kita kerjakan ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.